Berdasarkan keterangan resmi aliansi tersebut, pada 15 Juni 2024, Kepala Polres Kota, Kapolresta Kupang, Kombes Aldinan RJH Manurung mengeluarkan surat perintah penyelidikan dengan nomor S/611-6/2024 Polresta Kupang Kota. Surat perintah itu guna menindaklanjuti laporan Ibda Rudi Soik soal kelangkaan BBM nelayan. Persoalannya di sini. Mengapa Lau Akuan ini kenapa Lau Akuan mendapatkan kuota minyak dari Dinas Kelautan dan Provinsi? Lau Akuan itu bukan nelayan NTT. Lalu bagaimana dia mendapatkan kuota minyak subsidi NTT? Hanya berlabelkan dia punya kapal yang berlabuh di NTT. Nah, referensi Dinas Kelautan dan Perikanan memberikan mereka barcode itu untuk mendapatkan minyak subsidi dengan angka per satu kapal 5 ton itu dasarnya apa? Jujur, sebenarnya beta sangat senang kalau ada pihak macam RS yang berusaha membongkar mafia BBM di NTT. Tapi setelah beberapa hari ini beta mendengar dan mencermati narasi yang dibangun oleh RS dengan para aliansi pendukungnya, yang ada beta jadi aneh. Kenapa aneh? Karena yang pertama terkait surat perintah. RS dengan para aliansi pendukungnya mengatakan bahwa pemasangan polis lain pada drum kosong itu atas dasar perintah Kapolres melalui surat perintah. Sedangkan kalau saudara cermati, surat perintah itu adalah surat perintah umum. Sekali lagi, surat perintah umum, bukan surat perintah penyelidikan kelangkaan BBM. Lalu bagaimana bisa memasang polis lain pada drum kosong dengan dasar surat perintah umum? Surat perintah umum itu ibaratnya anak tangga pertama. Kalau di lapangan dia menemukan pelanggaran hukum, maka dia bisa lapor ke atasan untuk naik ke anak tangga kedua melalui surat perintah penyelidikan. Jika dalam penyelidikan dia menemukan bukti yang cukup kuat, maka dia bisa lapor lagi ke atasan untuk naik ke anak tangga ketiga melalui surat perintah penyidikan. Sedangkan RS itu baru berada di anak tangga pertama, yaitu surat perintah umum. Lalu apakah itu mau dibenarkan? Kalau itu mau dibenarkan dan terus dilakukan, maka bisa-bisa semua rakyat masuk penjara. Kenapa begitu? Karena tanpa perintah penyelidikan hingga tanpa perintah penyidikan, maka aparat bisa menangkap rakyat dengan bermodalkan surat perintah umum. Lalu apakah saudara sebagai rakyat mau begitu? Apa yang dilakukan oleh RS itu bukan hanya berdampak buruk pada rakyat, tapi juga berdampak buruk pada institusi Polri. Kenapa begitu? Karena beliau melangkahi perintah penyelidikan hingga perintah penyidikan. Itu artinya beliau buat diri seolah-olah beliau adalah Kapolres. Lalu apakah itu tidak merusak institusi Polri? Saudara, kalau misalnya di institusi biasa saja, mungkin terus kalau ada bawahan yang buat diri macam atasan, mungkin saudara gigit buang depan telinga. Lalu masa ini institusi Polri mau diam saja? Kemudian terkait pemasangan polis lain. Setahu beta dalam memasang polis lain itu harus ada perintah penyidikan dan juga harus ada gelar perkara, di mana gelar perkara itu dilakukan di kantor dan juga harus ada tanda tangan pihak yang barangnya akan dipasang polis lain. Lalu masa ini tanpa perintah penyelidikan, tanpa perintah penyidikan, tanpa gelar perkara, bahkan tanpa tanda tangan dari pihak yang bersangkutan langsung pasang polis lain? Itu sama saja dengan ada anak tangga, bukannya naik dari anak tangga untuk mencapai tingkat atas, malah panjat dari tembok. Lalu sebenarnya itu tuan rumah atau pencuri. SOP yang dibuat oleh Polri dalam memisahkan surat perintah umum, surat perintah penyelidikan, dan surat perintah penyidikan itu tujuannya supaya tidak terjadi penyalahgunaan perintah yang dapat berdampak buruk pada rakyat. Kok tiba-tiba muncul pahlawan kesiangan yang merubah aturan itu? Lalu sebenarnya RS ini berpihak pada rakyat atau berpihak pada kenaikan jabatan? Dan menurut beta, terlepas dari pemilik drum itu mau benar atau tidak, dia juga manusia, punya hak asasi. Jadi standar operasional itu harus dilakukan sebagai bentuk memanusiakan manusia. Anehnya lagi, RS membangun narasi dengan mengatakan bahwa Lau Akuan dan Dinas Kelautan. Menurut beta, narasi RS itu menunjukkan bahwa beliau itu permainan hukumnya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Kenapa begitu? Karena beliau sendiri yang mengatakan bahwa Dinas Perikanan memberikan kuota BBM pada Lau Akuan. Beliau sendiri juga yang mengatakan bahwa Lau Akuan itu bukan nelayan tapi memiliki barcode nelayan untuk bisa mendapatkan BBM bersubsidi. Lalu kenapa beliau sudah punya dugaan seperti itu tapi tidak memasang polis lain pada Dinas Perikanan dan memasang polis lain pada kapal miliknya Lau Akuan?
Kan beliau sendiri yang mengatakan bahwa jika sesuatu dapat dipertanggungjawabkan, maka polis lain itu boleh dipasang. Lalu kenapa tidak memasang polis lain pada akar masalah? Kok hanya memasang polis lain pada pucuk masalah, yaitu drum kosong? Lalu itu yang mau berantas mafia BBM di NTT, sedangkan yang dikejar hanya drum kosong tanpa bukti BBM. Sudah begitu, tidak bisa dipertanggungjawabkan, malah bawa-bawa Kapolres dengan beberapa anggota Polri yang diperintah untuk memasang polis lain. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi akibat ambisi satu orang yang berdampak malah satu institusi. Lalu itukah yang mau dipertahankan? Jadi pesan beta untuk saudara yang nonton video ini, mari berpikir sehat dan berpikir jernih supaya jangan tertipu oleh para oknum yang sesungguhnya adalah pemain.